Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Toharoh dan Sholat Jama dan Qosor. Pengertian Toharoh. Menurut istilah, Toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dari najis dan hadas. Dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam, bersuci menempati kedudukan yang lebih penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti berwudu, tayamum, ataupun mandi. Macam-macam toharoh terdapat ada dua. Yang pertama, toharoh manawiyah atau bersuci rohani. Toharoh manawiyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tersebut dengan cara bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah yang meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Dasar hukum toharoh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu wa liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu,
tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Tata cara toharoh. Tata cara toharoh terdapat 3. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan membaca niat yang bertujuan mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah berwudu. Toharoh dengan berwudu menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar ketika akan sholat. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum yaitu cara yang menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Jenis-jenis air untuk toharoh terdapat 7. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Keempat, air sungai. Yang kelima, air salju. Yang keenam, air telaga. Dan yang terakhir, air embun. Hikmah toharoh. Yang pertama, menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Materi selanjutnya yaitu adalah sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan pengertian sholat jamaah menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Syarat sholat jamaah terdapat 3. Yang pertama, musafir atau dalam perjalanan dengan jarak minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar ulama. Yang kedua, bukan dalam perjalanan maksiat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam keadaan ketakutan seperti sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam lainnya. Syarat ketiga berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dasar hukum sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabukin idza tahala ba'dal maghriba ajjala isya'a fa sholaha ma'al maghribi. Artinya, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melaksanakan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, melaksanakan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Selanjutnya adalah niat sholat jamaah. Niat sholat jamaah terbagi menjadi 2, yaitu sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Untuk niat sholat jamaah takdim yaitu usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu 4 rakaat yang dijama dengan sholat asar dengan jamaah takdim hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat sholat jamaah takhir, yaitu usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an takhiri lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijama dengan sholat asar dengan jamaah takhir hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Untuk niat sholat jamaah yang tadi saya contohkan yaitu untuk niat sholat jamaah zuhur dan juga asar. Selanjutnya, sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Qashar artinya meringkas atau membedakan. Sholat qashar adalah meringkas rakaat sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Syarat sholat qashar. Yang pertama, jarak yang ditempuh telah mencapai 81 km. Yang kedua, mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Yang ketiga, bepergian tidak untuk tujuan maksiat. Yang keempat, bepergian dengan tujuan daerah tertentu, sehingga seorang musafir yang tidak mempunyai tujuan daerah tertentu tidak diperbolehkan qashar sholat. Yang kelima, niat mengqashar sholat. Keenam, tidak ragu dalam mengqashar sholat. Yang ketujuh, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Yang kedelapan,
Masih dalam perjalanan dan yang terakhir yang ke-9 telah melewati tapal batas daerah sendiri. Dasar hukum sholat qashar. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in hibtum ayyaftinahumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya adalah niat sholat qashar. Niat sholat qashar yang saya contohkan adalah zuhur dan asar. Niat sholat qashar zuhur yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat sholat qashar asar. Usolli fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat asar 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.